Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, maka tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Jadi kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau dikenal dengan istilah zoon politikon. Karena manusia itu tidak bisa melepaskan dirinya dari kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena manusia memiliki ragam kebutuhan yang tidak mungkin bisa dipenuhinya tanpa bantuan orang lain, tanpa berinteraksi dengan orang lainnya. Ragam kebutuhan itu misalnya saja kebutuhan akan pangan, papan, ataupun sandang ya. Nah, saya contohkan, kita bisa makan ya, terhidang sepiring nasi di atas meja makan, lengkap dengan ikan, sayur, ataupun daging ya, yang tersaji di meja makan kita. Nah, itu di belakang itu ada prosesnya ya. Kita bisa makan nasi itu berkat Pak Tani menanam padi, dan juga Pak Tani yang menanam sayur. Dan kita bisa makan ikan itu karena ada nelayan yang menangkap ikan ya, atau yang membudidaya ikan. Nah, kita bisa makan daging itu juga karena berkat para peternak yang beternak sapi misalnya ya, kambing dan lain sebagainya. Lalu ada juga orang-orang yang mengangkut hasil produksi pertanian dan perikanan sehingga bisa diperjualbelikan di pasar. Nah, itu semua ya proses di mana orang-orang ya untuk memenuhi kebutuhan makan saja ya itu perlu berinteraksi dengan yang lainnya. Ya. Nah, kita bisa tinggal di rumah kita yang nyaman ya itu juga berkat ada Pak Tukang ya, berkat ada orang-orang yang membuat alat-alat bangunan dan lain sebagainya. Ya, bayangkanlah ya betapa ribetnya hidup kita ya, ketika kita memenuhi kebutuhan kita sendiri ya, tanpa bantuan orang lain ya. Nah, belum kebutuhan yang lainnya seperti akan kesehatan, kita juga butuh dokter. Ketika kita bersengketa, misalnya ada perselisihan atau konflik di masyarakat, kita perlu pihak-pihak ketiga yang memediasi, ada adjudication dan lain sebagainya. Nah, jadi jelas ya bahwa interaksi sosial itu merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Nah, selanjutnya adalah interaksi sosial ini merupakan hubungan yang dinamis ya, yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Artinya, di dalam interaksi sosial ini, hubungan sosial yang terjalin tersebut berdinamika, dia tidak statis, bisa dia bersifat disosiatif ya, yang mengarah kepada konflik, bisa juga mengarah kepada asosiatif atau mengarah pada integrasi. Ya, minggu yang lalu kita juga sudah membahas mengenai proses sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif ya, silakan lihat video sebelumnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial ini adalah suatu hubungan antara sesama manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik itu dalam hubungan antara individu, antar kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Nah, menurut Gillen and Gillen, itu ada dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu interaksi sosial itu mungkin terjadi. Ya. Yang pertama adalah adanya kontak sosial atau social contact. Ya, definisinya adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial.
dan masing-masing pihak saling bereaksi antara satu dengan yang lain, meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Nah, jadi kontak sosial ini ada 3 macam ya. Pertama ada kontak sosial primer. Ya, kontak sosial primer itu ya terjadi secara langsung ya, misalnya kita bertatap muka, bersalaman, bertukar senyum. Nah, ini juga kontak sosial ya secara primer. Lalu ada juga kontak sosial yang secara sekunder langsung ya, ada juga sekunder tidak langsung. Kalau sekunder langsung itu kontak sosial yang dilakukan melalui perantara, tetapi kedua belah pihak itu tetap berhubungan secara langsung. Seperti misalnya kita bertelepon, ada video call melalui WhatsApp, atau berbicara melalui via Skype ataupun Zoom dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kontak sosial sekunder tak langsung, yaitu kontak sosial yang dilakukan melalui perantara dan tidak berhubungan secara langsung. Jadi ada butuh pihak ketiga. Ya, misalnya kamu menitipkan pesan kepada teman begitu untuk memberitahu wali kelas ya, ini untuk anak sekolah ya, wali kelas, atau memberitahu dosen bahwa hari ini kamu tidak masuk gitu. Nah, syarat yang berikutnya adalah adanya komunikasi. Komunikasi ini adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Ya, jadi ada penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya untuk saling mempengaruhi. Nah, supaya komunikasi itu berjalan dengan baik, setidaknya ada 5 komponen yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Ya. Yang pertama adalah si pengirim pesan atau sender atau komunikator. Jadi ini adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak yang lainnya. Yang kedua adalah terdapat isi pesan. Nah, isi atau maksud ya yang akan disampaikan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Yang ketiga ada penerima pesan, receiver atau komunikan. Nah, ini adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Keempat itu adalah media atau channel ya. Nah, ini alat untuk menyampaikan pesan, misalnya telepon ya, tulisan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah adanya feedback ya, itu tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan. Nah, jadi supaya terjadinya interaksi sosial harus memenuhi 2 syarat ini. Ya, adanya kontak sosial dan dilanjutkan dengan komunikasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri daripada interaksi sosial. Ini menurut Charles P. Loomis ya, dia mencantumkan ciri penting dari interaksi sosial itu. Nah, yang pertama adalah itu jumlah aktor ya atau pelaku itu lebih dari 1 orang ya, bisa 2 orang atau lebih ya. Karena interaksi itu kan membutuhkan aksi dan reaksi. Nah, jika seseorang memberikan suatu aksi atau tindakan agar dia dikatakan sebagai bentuk interaksi, tindakan itu haruslah direspon oleh orang lain. Nah, itu ya. Yang berikutnya adalah adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Manusia itu sebagai makhluk sosial itu tidak mungkin akan berhenti berkomunikasi selama dia hidup ya. Nah, dalam berinteraksi, manusia itu menggunakan simbol atau lambang khusus untuk menyatakan suatu maksud tertentu. Ya, simbol itu misalnya bahasa ya. Nah, lambang-lambang bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini disebut dengan bahasa verbal ya. Sedangkan bahasa yang bukan lambang-lambang ya atau tulisan itu tadi disebut dengan bahasa ya non-verbal ya, seperti gerak tubuh. Nah, penggunaan simbol itu mengalami banyak perubahan dari zaman ke zaman.
termasuk juga media yang digunakan dalam komunikasi. Dulu orang-orang untuk menyampaikan perasaan, ya, anggap saja misalnya rasa cinta gitu, sepasang kekasih, nah mereka menuliskan surat, itu bisa berlembar-lembar. Nah sekarang dengan bantuan teknologi orang menggunakan media handphone yang menyatakan perasaan itu cukup mengirimkan emoji ya, ataupun stiker yang itu sudah menjelaskan ya apa yang ingin disampaikan, itu diringkas. Nah, jadi satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan itu haruslah dipahami ya, oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan lancar. Nah, jika tidak dipahami maka ya terjadilah misunderstanding. Ya, bisa saja mengarah nanti kepada proses sosial yang bersifat disosiatif, misalnya terjadinya konflik. Ya, nah, misalnya sering terjadi itu pada komunikasi lintas budaya. Jadi kita harus memahami ya, menurut budaya A apa yang nilai yang berlaku di sana, norma yang berlaku di sana. Nah itu harus kita ikuti ya. Nah selanjutnya adalah adanya satu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, yang nantinya menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung. Jadi artinya dalam setiap interaksi sosial itu ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Selanjutnya adalah adanya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi pihak yang berinteraksi itu tentulah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ya bahwa ada tujuan-tujuan yang berbeda di antara pihak yang berinteraksi. Jadi tujuan tersebut ya dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama ataupun mengarah kepada pertentangan. Nah itu ya ciri-ciri daripada interaksi sosial. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi ini adalah ya, suatu tindakan meniru orang lain. Ya. Anak ya, itu adalah peniru yang ulung. Ya. Jadi seorang anak itu selalu mengamati perilaku yang tampak dari lingkungan, terutama keluarga. Makanya ada istilah yang mengatakan like father like son, ya. Bagaimana seorang ayah maka begitulah anaknya. Di kehidupan anak-anak itu pada dasarnya banyak dilakukan dengan meniru. Dalam proses imitasi ini, anak akan melihat orang tuanya sebagai figur utama yang layak ditiru sebelum meniru orang lain. Jadi keluarga ya, terdiri ayah dan ibu, anak ya, ini adalah tempat di mana sosialisasi primer itu berlangsung ya, mendapatkan nilai-nilai, mendapatkan sikap-sikap ya, tingkah laku itu diturunkan dari keluarga, itu dipelajari dari keluarga ya. Jadi perilaku yang diimitasi itu dapat berwujud ya performance, penampilan ya, bisa berwujud attitude, sikap, ataupun perilaku, behavior, ya lifestyle, gaya hidup ya, dari pihak yang ditiru. Nah, melalui imitasi itu seseorang belajar nilai dan norma di masyarakat, ya, atau sebaliknya ia belajar suatu perbuatan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Jadi tergantung apa yang ditirunya. Nah, baik anak maupun orang dewasa itu belajar banyak hal dari pengamatan dan imitasi tersebut. Selanjutnya adalah sugesti. Sugesti itu berlangsung apabila ya, seseorang memberi pandangan atau sikap yang dianutnya lalu diterima oleh orang lain.
ya. Jadi biasanya sebuah sugesti itu adalah ekspresi ya dari ide untuk orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, melalui sugesti, interaksi sosial itu bisa terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Di sugesti ini adalah istilah yang berhubungan dengan proses mempengaruhi seseorang. Sugesti adalah proses yang bisa menyebabkan seseorang tergerak yang mengikuti suatu ide. Biasanya sugesti adalah pengaruh yang diterima secara sadar ataupun tidak sadar tanpa berpikir panjang. Nah, jadi sugesti adalah proses menjadikan seorang individu menerima suatu cara atau tingkah laku dari orang lain tanpa pertimbangan kritis terlebih dahulu. Nah, akibatnya pihak yang dipengaruhi itu akan tergerak mengikuti pandangan, mengikuti ide ataupun perilaku tersebut. Nah, dan sugesti ini biasanya juga dilakukan oleh orang yang memiliki pengaruh yang besar. Jadi sugesti itu adalah rangsangan, pengaruh, ya, stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi sugesti itu menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis dan rasional. Nah, banyak contoh ya, misalnya seorang pasien ya yang berobat ke dokter itu akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satu disebabkan adanya sugesti pada dokter tersebut. Atau ada juga ya, ada dulu kasus fenomenal ya, ponari. Nah, ponari ini dipercaya memiliki kekuatan gitu yang bisa mengobati orang lain dengan batu yang dicelupkan ke dalam air, lalu air itu diminum dan orang merasakan sembuh. Nah, ini adalah ada faktor sugesti di sana. Ya. Nah, contoh lain adalah kita menggunakan atau seseorang menggunakan produk ya, misalnya produk itu krim pemutih wajah. Nah, jadi dia tersugesti dari iklan di mana produk tersebut itu digunakan oleh artis yang berkelas cantik dan memiliki kulit yang putih. Nah, dia tersugesti gitu ya. Dan banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya ya. Nah, pada umumnya sugesti itu berasal dari hal-hal berikut. Nah, orang yang berwibawa, karismatik atau punya pengaruh terhadap yang disugesti. Ya, ketika misalnya seseorang itu berwibawa, misalnya seorang ustadz begitu ya, atau seorang tokoh masyarakat. Nah, ketika dia menyampaikan sesuatu begitu, itu orang bisa saja tersugesti ya, karena dia memiliki pengaruh ya terhadap yang disugesti. Yang kedua adalah orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari yang disugesti ya. Yang ketiga, kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas ya. Nah, misalnya seorang siswa begitu ya, dia ikut dalam tawuran pelajar karena mayoritas teman-temannya tawuran, jadi dia ikut, jadi tersugesti dia. Nah, selanjutnya adalah reklame atau iklan di media massa. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah identifikasi ya. Identifikasi ini adalah ya, merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain ya, atau meniru secara keseluruhan ya. Jadi dia merupakan bentuk lanjut dari proses imitasi yang berlangsung dalam diri seseorang ya. Perbedaannya dalam proses identifikasi itu pengaruh tersebut cukup kuat sehingga seseorang berupaya untuk meniru tokoh idolanya secara identik atau keseluruhan. Jadi seseorang itu membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya, lalu dia meniru tingkah laku orang yang dikaguminya itu ya. Nah, ini contoh ya, ini ada seseorang yang mengidolakan Angelina Jolie. Dia rela melakukan 50 kali operasi plastik agar mirip dengan idolanya. Nah, banyak ya kasus-kasus seperti ini ya. Dan selanjutnya adalah simpati. Simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti pihak lain untuk semakin memahaminya.
Ya, contoh simpati itu misalnya ya mengucapkan rasa bela sungkawa pada orang yang sedang berduka, atau menepuk bahu pada orang yang sedang berada dalam fase krisis. Ya, nanti ini hampir sama dengan simpati ya, tetapi empati ya, tetapi ada perbedaan. Nah, kalau empati ya, empati ini kemampuan ya untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Itu dia melihat dari sudut pandang orang tersebut ya, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Jadi empati ini merupakan simpati mendalam ya, yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Jadi contoh tindakan empati itu misalnya memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang yang sedang tertimpa musibah ya, seperti bencana alam. Nah, jadi kalau simpati ya, misalnya ketika ada berita terjadi bencana alam, ya sudah, kita ikut prihatin gitu. Tetapi kalau empati itu bisa mengarah kepada aksi lebih lanjut ya, misalnya memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang tertimpa bencana. Nah, misalnya contohnya lagi melihat nenek-nenek yang sedang menyeberang jalan ya, itu bersimpati, oh kasihan sekali begitu ya, dia sulit dalam menyeberang jalan. Tetapi ketika orang berempati, dia akan langsung membantu si nenek menyeberang jalan ya, atau membantu orang yang membawa bawaan yang berat, ataupun memberikan rezeki yang diperoleh kepada orang-orang sekitar yang terutama membutuhkan. Jadi lebih dalam ya dibandingkan simpati. Nah, seperti ilustrasi pada gambar ini, empati itu I feel your pain. Ya, kita merasakan sakit atau kesedihan atau duka dari orang lain ya. Nah, sedangkan simpati itu I'm sorry that you are in pain. Jadi kita hanya prihatin dengan keadaan dia yang saat ini sedang terluka misalnya, ataupun berduka, hanya sebatas itu. Nah, ini kita lihat pada tabel ini ya, perbedaan antara empati dan simpati. Ya, kalau empati, saya merasakan apa yang kamu rasa. Kalau simpati ya, saya tahu apa yang kamu rasa, tapi hanya sekedar tahu ya. Kalau ini ikut merasakan ya. Jika kamu menangis, saya juga menangis gitu. Itu ada lagunya ya. Saya merasa sedih ketika kamu sedih ya. Dan saya tersenyum ketika melihat kamu tersenyum, seperti itu. Lalu empati itu kemampuan memahami kondisi dan perasaan orang lain ya. Kalau simpati, perasaan kasihan dan duka terhadap kemalangan orang lain. Jadi di sini ada proses memahami kondisi orang lain. Kalau di sini tidak dapat memahami, ya hanya merasa kasihan saja, tapi dia tidak memahami. Ya. Nah, mungkin di empati itu, ya seseorang yang berempati itu memiliki pengalaman serupa ya pada masa yang lalu. Sedangkan pada simpati dia tidak memiliki pengalaman serupa pada masa lalu. Nah, di sini muncullah pemahaman dan penerimaan, dan di sini muncul rasa kasihan, duka, dan duka. Saya pikir itu ya pembahasan kita kali ini mengenai interaksi sosial ya. Untuk diskusi lebih lanjut, silakan di kelas virtual kita Google Classroom ya, saya persilakan. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.